4 alasan kenapa Mercedes-Benz menjadi pilihan favorit pengusaha bis di Pulau Sumatera. Sebelum Anda menonton video ini, dukung kami untuk membuat video terbaru untuk Anda dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Bicara soal transportasi di Pulau Sumatera, khususnya transportasi bis. Ada hal yang menarik, di mana armada bis Sumatera hampir semuanya menggunakan mesin dan chassis Mercedes-Benz. Adakah di sini yang tinggal di Sumatera? Kamu yang tinggal di Pulau Sumatera pasti sering melihat logo atau tulisan Mercedes-Benz di bodi bis Sumatera. Nah, kenapa pengusaha bis lebih suka pada produk Mercedes-Benz? Padahal ada beberapa pabrikan lain yang menawarkan mesin dan chassis bis, seperti Hino, Scania, Volvo misalnya. Nah, ini dia 4 hal yang menurut kami menjadi faktor utama, kenapa pabrikan dari Jerman ini diminati di Pulau Sumatera. 1. Mengenalkan mesin diesel di Sumatera. Sebelum menggunakan Mercedes-Benz, bis Sumatera ini sangat fanatik dengan merek Amerika. Seperti Ford, GMC, dan Chevrolet, beberapa besar di Sumatera dulu awal merintisnya menggunakan mesin Chevrolet. Dengan bahan bakar bensin, dibekali sistem perseneling 4 percepatan. Mercedes-Benz masuk Sumatera sekitar tahun 1970-an, dengan menggunakan mesin diesel dan bahan bakar solar. Kehadirannya mencuri perhatian pengusaha bis waktu itu, ternyata solar lebih irit dari bensin dan tenaganya juga cukup besar. Memasuki tahun 1980-an, hampir seluruh bis di Sumatera menggunakan Mercedes-Benz. Pada saat itu juga berakhirlah era merek Amerika di Sumatera, dan lahir era Jerman yaitu Mercedes-Benz yang dipercaya jadi andalan di lintas Sumatera sampai sekarang. Dua, suspensi nyaman dan rem full airbag. Mercedes-Benz ini bisa dibilang terus mengupgrade meningkatkan produknya ya, diantaranya adalah suspensi dan sistem pengereman. Suspensi Mercedes-Benz terkenal nyaman dari dulu. Karena sudah dilengkapi stabilizer, sehingga bas tetap terasa nyaman digunakan melewati jalan berkelok ataupun bergelombang. Tidak membuat penumpang merasa mual juga. Kita tahu lintas Sumatera begitu ekstrim apalagi lintas tengah yang melewati bukit tinggi dan pasaman, di mana melewati jalur pegunungan berkelok-kelok naik turun dan cukup sempit. Dibutuhkan sistem pengereman yang mumpuni untuk melibasnya. 3. Menawarkan berbagai jenis variasi mesin dan spare part yang mudah dicari. Mercedes-Benz juga menawarkan berbagai jenis chassis dan mesin yang beragam. Tahun 2004 Mercedes-Benz menghadirkan mesin baru yaitu 906 La Common Rail, dengan sistem elektrik disebut juga OH1525. Kemudian berkembang lagi menjadi 1526 elektrik dan yang terakhir menjadi 1526 NG. Cukup banyak juga hal yang di-upgrade-kan, selain itu variasi mesinnya terus berkembang dari masa ke masa. Selain itu bila terjadi kerusakan pada komponen mesin, mencari spare part-nya sendiri juga cukup mudah. Mekanik di Sumatera kebanyakan sudah mengerti mesin Mercedes-Benz, jadi mereka tidak kesulitan untuk memperbaiki bila terjadi trouble. 4. Hanya mesin bis Mercedes-Benz yang mampu mengatasi ekstrimnya jalur Sumatera. Kalau ini mungkin persepsi pengusaha dan masyarakat saja ya. Saat ini bukan hanya Mercedes-Benz saja sebenarnya yang bisa melakukannya. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, bisa jadi itu bukanlah persepsi semata. Walaupun saat ini ada Scania dan Volvo yang mulai menarik minat pengusaha bis Sumatera, tapi mereka hanya digunakan di sebagian wilayah Sumatera. Mercedes-Benz sendiri sudah teruji di berbagai macam kondisi, salah satunya lintas tengah, barat Sumatera. Di mana NPM, ANS, ALS, San, Putra Rafflesia dan FRC melewati jalur perbukitan dan pegunungan yang berkelok-kelok. Sudut tikungan Sitinjau Lawik, ini alasan kenapa Mercedes-Benz jadi favorit dipakai melintas jalur ekstrim seperti ini. Salah satunya di jalur Sitinjau Lawik yang banyak tanjakan serta turunan yang ekstrim. Di mana NPM, ANS, San dan FRC menjadi pemain top di jalur ekstrim tersebut.
Kekuatan untuk menanjak serta sistem pengereman saat melewati turunan, saat melewati jalur terkenal di Sumatera ini sangat dibutuhkan. Tak heran bila Mercedes-Benz sering mengisi jatah armada bis yang melintas jalur Sumatera. Ada juga lintas Bukit Tinggi Pasaman, yang nanti tembus sampai perbatasan Sumut, jalurnya cukup sempit dan berkelok juga. Di mana rute ini diambil oleh ALS mengisi trayek Medan Padang dan Medan Jakarta via Danau Toba. Salah satu rute ekstrimnya ALS melewati Batu Jomba di daerah Sipirok Sumut, yang sudah tidak bisa disebut lagi jalan nasional. Lebih tepatnya jalur full off-road gun, seringkali jalannya juga amblas ke sisi jurang. Di sini kekuatan mesin dan chassis Mercedes-Benz benar-benar diuji melewati jalur ini. Tak jauh dari Sipirok ada jalur off-road lain yang disebut sebagai jalur neraka, Aek Latong nama jalannya. Tanjakannya lumayan curam, serta jalanan tidak rata, dan lumpur yang siap menghisap ketika hujan tiba. Siapa sangka jalur seperti ini dilewati ALS setiap harinya dengan mesin Mercedes-Benz, sambil membawa paket barang. Tak heran ALS mempercayakan mesin armadanya pada Mercedes-Benz. Di sini saya rasa bahwa hanya Mercedes yang mampu melibas Sumatera itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa Po Sumatera sangat fanatik dengan Mercedes-Benz. Bukan hanya jalur naik turun bukit dan gunung, tapi jalur ekstrim off-road sekalipun mereka mampu melewatinya. Terbukti bahwa mesinnya sendiri bandel sekaligus chassisnya cukup kokoh untuk melewati jalur ekstrim seperti ini. Sekian dari video kami. Jika Anda suka dengan video kami jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.